Di sini saya akan memaparkan resum materi mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi yang meliputi analisa next present value, analisa benefit cost ratio, analisa internal rate of return, analisa economic internal rate of return, analisa payback period, dan analisa life cycle cost. 1. Analisa next present value atau NPV. Analisa next present value atau NPV didapatkan dari total manfaat yang diperoleh dari pembangunan selama umur proyek dikurangi dengan total biaya selama umur proyek dan dihitung berdasarkan nilai sekarang atau present value. Analisa next present value atau NPV dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya atau kos yang dikeluarkan. 2. Analisa kelayakan finansial. Pada analisa kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Bisa disimpulkan bahwa NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai kas keluar pada sebuah periode waktu. NPV ini digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, NPV adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha proyek dan penanaman modal. Dengan rumus NPV sebagai berikut. 2. Analisa benefit cost ratio atau BCR. Analisa benefit cost ratio atau BCR, yaitu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat dengan nilai biaya dilihat dari kondisi nilai sekarang. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek ini adalah 1. Jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. 2. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak dikerjakan. Rumus BCR secara umum adalah sebagai berikut. 3. Analisis internal rate of return atau IRR. Analisa internal rate of return atau IRR adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return atau IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal of return atau IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal of return atau IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai internal of return atau IRR yang paling besar. Rumus IRR adalah sebagai berikut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari internal rate of return atau IRR adalah kelebihan 1. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan 1. Lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. 4. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Analisa Economic Internal Rate of Return atau EIRR adalah tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga.
Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil, dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil selanjutnya diadakan interpolasi. Adapun rumus dari EIRR adalah sebagai berikut. Apabila EIRR lebih dari social discount rate atau 12%, maka proyek dikatakan layak. Tetapi, jika EIRR kurang dari social discount rate atau 12%, maka proyek dikatakan tidak layak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Economic Internal Rate of Return atau EIRR adalah sebagai berikut. Kelebihan: 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. 2. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. 3. Berdasarkan pada cash basis bukan actual basis. Kekurangan: 1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. 2. Tidak memperhitungkan nilai waktu luang. 5. Analisis Payback Period atau PP. Analisa payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Adapun rumus dari analisa payback period adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah analisis life cycle cost atau LCC. Analisa life cycle cost berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia dan bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembayaran jangka panjang yang terbaik. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCC. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan. Dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan.